السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله ومسلمين rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada kitab Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai tentang as-sur yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma baina nafkhataini arba'un, bahwa antara dua tiupan sangkakala itu 40. Ketika Abu Hurairah ditanya 40 apa? 40 tahun? Abait. 40 bulan? Abait. 40 pekan? 40 hari? Abait. Yakni aku menolak untuk menjawab, karena itu perkara yang tidak bisa diucapkan tanpa ilmu, tidak bisa diucapkan tanpa dalil. Apa yang dia tidak dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yanzilullahu tabaraka wa ta'ala." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Dan Allah turunkan air dari langit. Fayumbituna kama yanbutul baqlu, maka tumbuhlah manusia dari dalam bumi seperti tumbuh-tumbuhan. Bangkit dari kubur-kubur mereka seperti tumbuh-tumbuhan. Walaysa minal insani syai' illa yubla. Manusia ini ketika meninggal tidak ada yang tersisa kecuali semuanya hancur. Illa 'azmun wahid, kecuali satu tulang kecil yang dijuluki dengan ajabud dzanab. Kadang diterjemahkan tulang ekor.
Tetapi ini adalah namanya ajabud dzanab. Wa fihi yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari ajabud dzanab inilah manusia akan dibangkitkan nanti, dihidupkan kembali dari tulang yang kecil itu tadi. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala sering mengkiaskannya dengan tumbuh-tumbuhan. Pernahkah kamu melihat bumi, kata Allah, yang mayit, kemudian kami turunkan air, maka tiba-tiba tumbuh tumbuh-tumbuhan dan bumi itu menjadi hijau dan hidup. Apa di akhir kalimatnya? Kadzalika tukhrajun. Demikian pula kalian nanti ketika dibangkitkan. Akan dibangkitkan seperti itu, tumbuh dari biji. Tetapi ini bukan biji tapi tulang yang disebut dengan ajabud dzanab. Ketika Allah turunkan air, maka tumbuhlah dari ajabud dzanab seluruh manusia, persis seperti jari-jarinya, bahkan persis seperti sidik jarinya. Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Dan siapa yang meragukan kekuasaan Allah? Allah Subhanahu wa taala bisa nusawwiya banana, bisa membangkitkan kalian persis seperti sidik jarinya, tidak berbeda. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perjalanan manusia setelah kebangkitan adalah hisab. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka menunggu sampai datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya manusia di padang mahsyar dalam keadaan sangat-sangat susahnya. Matahari didekatkan kepada mereka sehingga mereka berkeringat. Keringat mereka ada yang sampai ke mata kaki mereka, ada yang sampai ke betis mereka, ada yang sampai ke pinggang mereka, bahkan ada yang sampai ke leher mereka. Bahkan ada di antara mereka yang al-jamahu al-araq. Al-jamahu al-araq artinya dia seperti diikat dengan tali kekang oleh keringat. Tali kekang biasa diikatkan di mulut. Maka sampai di sini. Dia nggak bisa menundukkan kepalanya. Nanti akan kita bacakan rincian hadisnya. Karena beliau Imam Hibatullah Al-Lalikai langsung membawakan setelah itu masalah hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah atau dikeluarkan oleh Ibnu Majah, menyatakan nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasab wa yuqalu aynal ummatal ummiyah wa nabiyuha. Disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa kami adalah umat terakhir, tetapi kami adalah umat yang pertama dihisab. Umat Islam, umat yang terakhir. Setelah Yahudi lebih dulu, kemudian Nasrani, kemudian Islam, akhir al-umam. Tetapi awwalu man yuhasab, tetapi kita kaum muslimin yang pertama akan dihisab, akan ditanya ainal ummah al-muhammadiyah, ainal ummah al-ummiyah, mana umat yang ummi, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanahnul awwalunal akhirun, maka kita ini orang yang terakhir dan pertama. Terakhir keberadaannya di dunia, tetapi pertama dihisabnya yaumul qiyamah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Laisa ahadun yuhasab illa halak." Tidak ada seorang pun yang dihisab kecuali akan binasa, akan celaka.
Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allahu yaqul, bagaimana dengan ucapan Allah, hisaban yasira, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bahwa siapa yang mendapatkan catatannya dari tangan kanannya, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Maka Nabi menjawab, qal dzakal 'ardu atau dzalikil 'ardu, itu wahai Aisyah hanya ditunjukkan, tidak dihitung. Walakin man nuqishal hisab halak, tetapi siapa yang dihitung maka niscaya akan binasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha falam yajidu 'anha masrifa. Maka orang-orang mujrim itu ketika melihat hisab, mereka enggak bisa lari, enggak bisa menghindar. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wara, mereka melihat azab Allah, mereka ketakutan, enggak bisa menghindar. Dan melihat catatannya, dia lihat seluruh perbuatan jeleknya, perbuatan dosanya ada di dalamnya. Wudhu al-kitab. Maka mereka melihat dan berkata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aku tidak melihat yang kecil maupun yang besar, semua dihitung. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Mereka lihat apa yang mereka kerjakan semuanya hadir di hadapannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man nuqishal hisab udzib, dalam riwayat lain. Siapa yang dihitung dosa-dosanya mesti akan diazab. Adapun yang Allah katakan bahwa fasawfa yuhasabu hisaban yasira, bahwa dia atau mereka akan dihitung dengan hitungan yang mudah, akan dihisab dengan hisab yang mudah, itu bukan dihitung, tetapi hanya ditunjukkan. Bahkan Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, menutupinya dari malak, dari seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Hanya dipanggil sendiri, hanya bainahu wa bainahu. Ini bainallah wa bainahu. Antara dia dengan Allah saja. Laisa bainahuma turjuman. Enggak ada di antara keduanya penterjemah. Hanya Allah dengan dirinya. Kemudian ditanyakan kepadanya, bukankah ini semua dosa-dosamu? Ditunjukkan. Ketika dia merasa akan binasa. Iya ya Rabb, itu semua dosa-dosaku. Aku telah tutupi di dunia. Dan sekarang aku ampuni untukmu. Masuklah ke dalam jannah. Ini yang disebut dengan hisaban yasira. Dzalikil 'ardu ya Aisyah, itu hanya ditunjukkan, tidak dihitung. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan pula masih dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepadanya, man husiba udzib, siapa yang dihisab akan diazab. Maka aku katakan, kata Aisyah, ya Rasulullah, fa aina qawluhu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya Rasulullah, bagaimana dengan ayat ini? Allah berfirman, adapun yang diberi kitab dari kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Qala ya Aisyah, dzakil 'ard, itu hanya ditunjukkan. Walakin man nuqishal hisab halak. Ya Aisyah, itu hanya ditunjukkan. Tetapi kalau dihitung, niscaya dia akan binasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan tentang masalah dosa-dosa ini. Bahwa siapa yang dihitung, maka niscaya dia akan celaka.
baru satu nikmat saja kita belum bisa mengimbangi dengan amalan soleh kita seumur hidup. Kenikmatan pandangan kita, kenikmatan pendengaran kita, apakah kita sudah bisa mensyukurinya, mengimbanginya dengan amal saleh yang sepadan dengannya? Tidak bisa. Ibnu Qayyim rahimahullah, kalaupun engkau bisa beramal saleh seumur hidupmu, itu pun karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu untuk bisa mengamalkan dengan amal saleh. Apakah itu bisa disyukuri? Taib, aku syukuri taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syukurmu terhadap nikmat taufik tadi, apakah sudah kamu syukuri? Karena engkau bisa bersyukur karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah sudah kamu syukuri? Syukur kamu harus disyukuri. Berarti kamu orang yang mendapatkan taufik untuk bisa bersyukur. Gak akan bisa mencukupi nikmat Allah. Gak akan bisa mengimbangi nikmat Allah. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya atau diminta, ya Abu Hurairah, sampaikan kepada kami hadis yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah berkata, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku dengarkan dengan telingaku di rumah ini, di sini. Kemudian beliau tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Terdengar syahiq, suara napasnya kurang lebih. Tertunduk beliau sampai mengucapkan kembali, aku dengar dengan kedua telingaku di rumahku dari Rasulullah SAW. Menarik nafas kembali, nggak bisa melanjutkan. Kemudian diulang lagi, aku mendengar bahwa awal ma tus'al bihimun nar, pertama api dinyalakan atau pertama yang dibakar dalam api neraka adalah 3 orang. Yang pertama qari', pembaca Al-Quran atau mujahid fi sabilillah. Yang kedua, orang yang banyak bersedekah. Yang ketiga, qari' Al-Quran. Yang pertama, mujahid fi sabilillah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Orang itu menyatakan, aku ya Allah berjihad fi sabilillah. Maka Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berjihad hanya karena ingin disebut sebagai pemberani. Wa qad qil, dan sudah dikatakan pemberani di dunia. Seret dia ke api neraka. Maka diseret orang tersebut dimasuk ke dalam api neraka. Yang kedua, ditanya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau amalkan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Dia jawab, ya Allah, aku bersedekah, membantu orang-orang miskin, aku banyak memberi. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau bersedekah, berinfak hanya ingin disebut sebagai dermawan. Wa qad qil, dan sudah diucapkan sebagai dermawan di dunia. Lemparkan dia dalam api neraka. Yang ketiga, qari Al-Quran, pembaca Al-Quran. Juga sama ditanya, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Dijawab, ana aqra Al-Quran, aku membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran ila akhirih. Kadzabta. Sama dijawab, kadzabta, engkau berdusta. Engkau beramal hanya ingin dikatakan sebagai qari. Wa qad qil, dan sudah dikatakan qari di dunia. Lemparkan dia dalam api neraka. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, saat itu semuanya ketakutan. Tidak ada yang merasa tenang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala pertama menunjukkan mereka ini agar jadi ibrah, agar jadi pelajaran. Agar kita jangan menganggap amalan kita pasti diterima. Belum tentu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hafsah
mendengar. Qala akhbaratni Ummu Bashar annaha sami'at Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda Hafsah. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di sisi Hafsah radhiyallahu taala anha, la yadkhulun nar insyaallah ahadun min ashabis syajarah alladziina bay'u tahtaha. Mendengar Nabi SAW menyatakan gak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon, yang dibaiatur ridwan. Kata Hafsah, qalat, bagaimana dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman setelahnya, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan mereka-mereka yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim di dalamnya. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kalimat wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Ini menjadi iskal pada beberapa sahabat. Mereka ketakutan karena menyatakan semua. Allah katakan wa in minkum, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Sehingga terjadi perdebatan antara Ibnu Abbas dengan sahabat yang lain. Yang saya ingin sampaikan adalah ucapan Ibnu Abbas dan keduanya sepakat di akhirnya, kami tidak berbicara tentang diri-diri kami. Kalau diri-diri kami jelaslah masuk neraka, sangat wajar. Tapi yang kami bicarakan bagaimana dengan para mursalin, para rasul ila akhir, para anbiya wa salihin. Bagaimana dengan ayat ini, wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Setelah terjadi diskusi, kata keduanya, kalau kamu dan saya, ya jelas, ini sahabat, ini sahib Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW, yang dijuluki dengan habrul ummah, tintanya umat, yang dijuluki dengan turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, merasa dirinya tidak aman dari neraka. Mengatakan kalau kamu dan saya, ya jelas. Yang kita bicarakan bagaimana dengan para anbiya, para rasul. Wa in minkum illa wariduha, berarti dikatakan semua kalian pasti akan memasukinya. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Para ulama memadukan ayat ini dengan hadis-hadis tentang masalah sirat. Bahwa setiap orang pasti akan melewati neraka. Di atas sirat. Di antara mereka ada yang melewatinya secepat kilat. Di antara mereka ada yang sekejap mata. Di antara mereka ada yang seperti kuda-kuda yang gagah dengan kecepatan tinggi. Di antara mereka ada yang seperti berlari. Sampai di antara mereka ada yang berjalan. Di antara mereka ada yang merangkak. Dan di antara mereka ada yang terjerumus di dalamnya. Ini khonibun a'azakumullah. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Tetapi kata Allah, kata Rasulullah SAW, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya. Tapi kemudian diselamatkan orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa. Dan disinilah syafaat Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan. Ini umatnya, kaum muslimin. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Di padang mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan nanti yadnul mu'min min rabbih yaumal qiyamah hatta yadha alaihi kanafahu fayaqulu hal ta'rif. Nanti yaumal qiyamah Allah akan mendekatkan seorang mukmin sampai sedekat-dekatnya, kemudian ditanya, kamu tahu yang ini? A'rif ya Rabb. Kamu tahu yang itu? A'rif ya Rabb. Kamu tahu yang ini? A'rif ya Rabb.
Fayablugh min dzalika masyaallah, dan terus begitu masyaallah sehingga orang tersebut tercampur pada dirinya ketakutan dan rasa malu. Malu di hadapan Allah. Apa yang dia kerjakan dari kemaksiatan tersembunyi di dunia, Allah katakan, bukankah engkau pernah berbuat begini? Bukankah engkau telah mengatakan seperti ini? Bukankah engkau pernah bermaksiat seperti ini? Bukankah kamu tahu, kamu ingat, kamu tahu, kamu ingat? Sampai orang itu dalam keadaan merasa saya akan binasa. Saya akan binasa. Malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullah, kemudian Allah berfirman, inni qad satartuha alaika fid dunya. Aku telah menutupinya untukmu di dunia. Wa inni asturuha alaika al-yawm. Dan sekarang aku tutupi dari manusia. Tidak ada yang mengetahui pembicaraan tadi. Hanya dia dengan Allah. Bainallah wa bainahu wa laysa bainahuma turjuman. Antara dia dengan Allah saja dan enggak ada penterjemah. Ini kalau orang mukmin, kata Nabi SAW. Wa ammal kafir wal munafiq. Adapun orang kafir dan munafik, fayunada bihim ala ru'usil ashhad. Allah akan umumkan di hadapan seluruh halayak, seluruh manusia ketika itu. Haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, ala la'natullah 'alal zalimin. Diumumkan kepada seluruh yang ada di mahsyar. Ketahuilah, mereka inilah pendusta-pendusta yang mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal kafirin. Ketahuilah bahwa laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Ikhwani fillah, a'azakumullah, akhrajahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Digambarkan apa yang terjadi nanti yaumul qiyamah. Orang yang munafik, yang zahirnya menyatakan ana mukmin, tetapi batinnya tidak yakin kepada Allah. Tidak punya rasa takut kepada Allah. Tidak punya harapan kepada Allah. Tidak peduli dengan agama Allah. Maka dia nifaq. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, nifaq itu bisa tumbuh dalam hati kama yanbutul baqlu. Bisa tumbuh dalam hati seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di musim hujan. Atau dalam riwayat seperti tumbuhnya jamur di musim hujan. Artinya orang yang tadinya bukan munafik bisa berubah jadi munafik. Kalau dia sudah memiliki sifat-sifat para munafik. Idza hadatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza khasama fajara. Kalau berbicara dusta, dikasih amanat khianat, kalau berjanji tidak ditepati, kalau bertikai melampaui batas. Arba'un. Siapa yang empat ini ada padanya, maka dia munafiqan khalisan. Faman kana fihi khaslatun minhunna, fihi khaslatun minan nifaq. Dan siapa yang memiliki sebagiannya, maka dia memiliki sebagian dari sifat munafik. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Munafik adalah mereka yang idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Yang kalau bangkit untuk salat dalam keadaan malas. Hanya riya, ingin dilihat oleh manusia. Maka ketika dia menyatakan aku salat ya Rabb, maka Allah katakan kadzabta, engkau berdusta. Engkau hanya berkata atau hanya salat karena ingin dilihat oleh manusia. Ingin dikatakan saleh, ingin dikatakan abid, ingin dikatakan begini dan begitu. Kata Nabi SAW, wa ma minkum illa wa sayukallimuhullah. Tidaklah dari kalian seorang pun kecuali nanti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Enggak ada antara dia dengan Allah penterjemah. Yanzuru an aymani minhu, dia tengok ke kanannya. Fala yara illa syai'an qaddamahu. Tidak melihat kecuali apa yang pernah dia kerjakan. Wa yanzur an ash'ama minhu, yani shimalih, melihat ke kirinya. Fala yara illa syai'an qaddamahu, dia tidak melihat kecuali perbuatan dia sendiri. Wa yanzur amamahu, ketika melihat di hadapannya, fatastaqbiluhu an-nar, dia melihat neraka di hadapannya. Faman istata'a minkum an yattaqin nar walau bi syiqqi tamratin falyaf'al.
Kata Nabi SAW, maka siapa yang di antara kalian yang bisa menghindari api neraka, maka hindarilah. Walaupun dengan sebelah korma. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali nanti akan diajak bicara langsung oleh Allah. Maka kata Nabi SAW, siapa yang tidak malu, silahkan berbuat apa yang dia mau. Wa man lam yastahi, siapa yang tidak malu, silahkan. Fasna' ma syi'ta in lam tastahi fasna' ma syi'ta, kata Nabi. Kalau engkau tidak malu, silakan berbuat semaumu. Di dunia kita berbuat dosa, Allah melihat. Artinya engkau berbuat dosa di hadapan Allah. Apa dia lupa akan ada kehidupan akhirat? Apa dia lupa nanti dia akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri dan akan diajak bicara langsung oleh Allah. Ata'rif? Tahu engkau ini? Engkau pernah berbuat begini? Tahu engkau pernah berbuat begini? Akan ditanya satu persatu. Dia tidak melihat siapapun di kanannya dan di kirinya kecuali amalan dia sendiri. Dan ketika melihat di hadapannya dia melihat api neraka. Maka mereka yang ditanya oleh Allah merasa dirinya akan binasa. Saya akan binasa, saya akan binasa. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ. Maka siapa yang bisa menghindari api neraka walaupun dengan sebelah biji korma, lakukanlah. Rasulullah SAW pernah berdiri di mimbar dan berkata, ittaqun nar, ittaqun nar. Kata rawi, kata sahabat, wallahi kalau ada seorang yang di pasar, niscaya dia mendengar suara Rasulullah SAW karena kerasnya. Dalam keadaan mimbarnya ikut bergoncang. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Hindarilah api neraka, hindarilah api neraka walaupun dengan sebelah korma. Kita bisa memiliki lebih dari sebelah korma. Kita bisa bersedekah lebih daripada korma dibagi dua. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW dalam riwayat lain, dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, hal nara Rabbana? Ya Rasulullah, apakah kami bisa melihat Allah nanti yaumul qiyamah? Qal, kata Nabi, al tudaruna fi ru'yati syams fi dhahirah laysat fi sahabah. Apakah susah bagi kalian untuk melihat matahari dalam keadaan di siang hari dan enggak ada awan? Qalu la, tidak ya Rabb. Hal tudaruna fi ru'yatil qamar? Apakah kalian mendapatkan madarat melihat bulan di malam purnama tidak tertutup dengan awan? Qalu la, tidak ya Rabb. Tidak ya Rasulullah. Qala fa walladhi nafsi Muhammadin biyadihi. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La tudarruna fi ru'yati rabbikum kama la tudarruna fi ru'yati ahadihima. Sungguh kalian enggak akan mendapatkan madarat memandang wajah Allah sebagaimana engkau tidak mendapatkan madarat untuk memandang matahari atau memandang bulan. Qala, kata Nabi, yalqal 'abdu rabbahu yaumil qiyamah. Seorang hamba akan bertemu dengan Rabbnya pada hari kiamat. Maka berkatalah Allah kepadanya, ay fulan, alam ukrimaka, alam usawwidka, wa uzawwijaka, wa usakhir lakal khayl wal ibil. Ay fulan, kata Allah, bukankah aku telah memuliakan engkau di dunia? Bukankah aku telah menjadikan engkau mendapatkan kedudukan? Bukankah aku telah menikahkan engkau di dunia? Bukankah engkau sudah aku tundukkan untukmu unta-unta dan kuda-kuda?
Wa dharaka tar'as wa tarabbi', dan aku biarkan engkau memimpin, berjalan dan duduk. Fa dhananta annaka mulaqi, apakah engkau sudah menduga bahwa engkau akan bertemu aku, kata Allah. Fayaqulu, maka orang tadi menjawab, la, tidak, aku tidak menduga. Yang tidak menduga kalau dia akan bertemu Allah Ta'ala. Maka Allah pun berkata kepadanya, fa inni ansaka kama nasitani, maka aku akan melupakan engkau sebagaimana engkau melupakan aku. Seperti ayat, nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah lupakan mereka. Allah tanyakan pada yang lain, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah, ayful, wahai fulan, alam ukrimaka wa usawwidaka wa uzawwijaka wa usakhir lakal khayl wal ibil wa adharaka tar'as wa turabbi'. Wahai fulan, bukankah aku telah memuliakan engkau? Bukankah aku telah mendudukan engkau pada kedudukanmu? Bukankah aku sudah menikahkan engkau? Bukankah aku sudah menundukkan unta-unta dan kuda-kuda untukmu, dan aku biarkan engkau memimpin, mengatur? Apakah engkau sudah menduga kalau engkau akan bertemu aku? Kalimat menduga atau dhanantu ini maknanya yakin. Sebagaimana ketika membaca atau ketika dalam Al-Quran, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka-mereka yang sudah menduga kalau mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Dalam tafsir makna yadunnun ayyuqinun, mereka sudah meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Di sini dhan bukan bermakna syak. Di sini dhan bukan bermakna ragu-ragu, tetapi dhan bermakna yakin. Apakah engkau sudah yakin kalau engkau akan bertemu dengan aku? Maka orang yang kedua menjawab dengan kalimat wa yaqul, la ya Rabb, inni, kata Allah, inni ansaka kama nasitani. Ternyata yang kedua juga menjawab sama. Tidak, aku tidak menduga. Maka kata Allah, aku melupakan engkau sebagaimana engkau melupakan aku. Sampai yang ketiga ditanya seperti tadi dengan pertanyaan yang sama, dia jawab, amantu bika, aku beriman kepadamu ya Allah, wa bi kitabika, dan kepada kitabmu, wa bi rusulika, dan kepada rasul-rasulmu, wa sumtu wa tasaddaqtu wa sallu, aku berpuasa, aku bersedekah, aku salat. Yusni bi khairin mastata', dia sebutkan kebaikannya sebisa dia. Fa yaqulu lahu faha huna idzan, maka disinilah engkau, kata Allah, al-an nab'ats 'alaika syahida, kata Allah, aku akan bangkitkan sekarang saksi untukmu. Apakah benar apa yang kamu katakan? Fayanzuru fi nafsihi, maka dia melihat pada dirinya, siapa saksinya? Siapa yang akan dijadikan sebagai saksi? Man hadzal ladzi yashhad 'alayya, dia bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi saksi untukku? Qala fayakhtim 'ala fihi, maka Allah jadikan mulutnya tidak bisa berbicara. Fayaqulu li fakhidhihi, Allah katakan kepada pahanya, intiqi, berbicaralah engkau. Fayantiq fakhidahu, maka pahanya berbicara. Walahmuhu, dagingnya berbicara. Wa 'idhamuhu, tulangnya juga berbicara. Semua yang dia kerjakan dengan kakinya, dengan tangannya, dengan kemaluannya, dengan semua anggota badannya, semuanya disaksikan oleh badannya sendiri. Bima kana dzalika wa la ya'dzur min nafsihi, dan tidak sama sekali memberikan uzur kepada dirinya sendiri. Tangannya, kakinya, lidah, semuanya berbicara dan tidak memberikan uzur, berkata dengan apa adanya. Wa dzalikal munafiq alladhi yaskhatu Allah wa yaghdab, itulah munafik yang Allah murka kepadanya. Ternyata semuanya berbicara berbeda dengan apa yang diucapkan oleh mulutnya, berbeda dengan apa yang diikrarkan dengan lisannya. Wa yunadi munadin, maka ada penyeru yang menyeru, ala tattabi kulla ummatin ma kanat ta'bud, hendaklah setiap umat mengikuti siapa yang disembahnya.
Fasyayatin wasul yattabi'uhum awliya'uhum. Maka syaitan diikuti para penyembahnya. Salib diikuti para penyembahnya. Sampai semua masing-masing dengan penyembah-penyembahnya. Yang tersisa mukminun. Wa tabqa ayatul mu'minin. Fayaqulu Rabbana azza wa jal. Alama haula. Ada apa dengan mereka? Fayaqulun. Ditanya, ada apa dengan kalian? Qala haula'i ibadallahil mu'minin. Amanna billah. Kami orang-orang hamba-hamba Allah al-mu'minin. Kami beriman kepada Allah. Kami tidak berbuat syirik. Kami tidak menyekutukan siapapun. Kami tidak menyembah selain Allah. Fahada maqamuna. Maka ini tempat kami sampai kami bertemu dengan sesembahan kami. Hatta ya'tiyana Rabbuna. Sampai Rabb kami datang kepada kami. Fanamtaliq. Maka kami akan berangkat, akan pergi. Kemana diperintahkan oleh Rabb kami. Disinilah orang-orang mukmin yang pantas untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bertemu Allah, masuk ke dalam jannah, dan di dalam jannah Allah akan tawarkan pada mereka, maukah aku tambah? Tentunya mereka menyatakan dengan terheran-heran, ya Rabb, tambahan apa lagi? Kami sudah mendapatkan apa yang kami dapatkan dalam jannah. Semua yang kami inginkan. Alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam jannah? Maka Allah menyingkapkan tabirnya. Dan mereka memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka merasa nikmat dengan memandang wajah Allah. Sehingga mereka lupa dengan kenikmatan surga. Dan ini yang menunjukkan bahwa kenikmatan memandang wajah Allah lebih daripada kenikmatan surga. Karena mereka lupa dengan kenikmatan surga. Sampai kemudian Allah tutup kembali tabirnya. Dan mereka bernikmat-nikmat dengan surga. Sambil menunggu dan rindu. Kapan pertemuan dengan Allah kembali? Kapan pertemuan dengan Allah kembali? Fadzalika ziyadah. Itulah yang disebut dengan ziyadah. Lilladzina amanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan husna wa ziyadah. Husna ayal jannah, dia akan mendapatkan surga dan tambahan memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dilanjutkan hadisnya oleh Rasulullah SAW. Dan ini hadis yang panjang ini dalam Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, maka mereka berangkat. Setelah mereka menunggu-nunggu mana kami menyembah Allah satu-satunya, maka dia tidak ikut dengan semuanya. Maka berangkatlah mereka hatta na'tiyal jisr. Berangkat sampai memasuki jembatan. Yang sudah dikisahkan tadi, jembatan di atas api neraka. Wa alaihi kalalib min narin taqtafun nas. Dan di sana ada kalalib, seperti parut rumput yang memiliki 3 yang tajam. Kemudian menyambar-nyambar manusia, tetapi ini dari api neraka. Menyambar manusia, menangkap manusia. Fa'inda dzalika hallatis syafa'ah li. Saat itulah Allah mengizinkan aku untuk memberikan syafaat. Maka aku katakan, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ay Allahumma sallim sallim. Fa'idha jawazal jisr. Sampai ketika mereka sudah melewati jembatan tersebut. فَكُلُّ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجًا مِمَّا مَلَكَ مِنَ الْمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكُلُّ خَزَنَةِ الْجَنَّةِ يَدْعُوهُ. Semua yang pernah menginfakkan 2 perkara, 2 atau sepasang dalam jihad fi sabilillah,
Dan biasanya wallahu alam makna yang sepasang dalam jihad fisabilillah adalah kendaraannya dan senjatanya. Demikian pula para penjaga-penjaga surga semuanya memanggil, ya Abdullah, ya Muslim, hadza khair. Yang satu memanggil di pintu sana, yang satu memanggil di pintu sini, yang satu memanggil di pintu sana. Mereka berebut untuk menyambut tamunya para ahli jannah. Hadza khair ya Muslim, ya Abdullah, hadza khair. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, dzalikal abdu la atau alaihi yad'u baban wa yajmu min akhar? Apakah ada di antara mereka yang ingin atau yang bisa menyambut semua panggilan tadi? Dia masuk dari pintu sini, kemudian keluar lagi, masuk dari pintu sana, kemudian masuk dari pintu sini. Apakah ada ya Rasulullah? Qala fa daraba bi yadihi ala mankibihi. Nabi memukul pundak Abu Bakar dan berkata, walladzi nafsi Muhammadin bi yadihi inni la arju an takuna minhum. Sungguh aku berharap engkau termasuk di dalamnya, yang disambut dari semua pintu dan bebas untuk memasuki pintu manapun. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh para ulama tentang masalah hisab, sebagaimana apa yang ditanyakan oleh seseorang kepada Al-Hasan, an su'il hisab. Apa itu kejelekan hisab? Ma su'ul hisab ya Aba Sa'id? Apa itu yang dimaksud dengan su'ul hisab, wahai Aba Sa'id? Dijawab, su'ul hisab an yu'akhadhal 'abdu bi khatayahu wa la yughfar lahu minha dhanbun. Su'ul hisab adalah engkau dituntut oleh Allah dengan seluruh kesalahanmu dalam keadaan tidak diampuni satu dosa pun. Semuanya dihitung. Ini su'ul hisab, sejelek-jelek hisab. Adapun hisaban yasira, hanya ditunjukkan saja kemudian diampuni. Sebagaimana apa yang terjadi pada seseorang dalam hadis yang sahih yang dikenal dengan hadis bitaqah. Seorang hamba yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiq. Kemudian Allah katakan kepadanya, bentangkan catatannya. Maka dibentangkan kepadanya catatan dosanya 99 lembar, 99 sijillan. Kullu sijillin muddal basar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Dan semuanya berisi catatan dosa. Maka orang tadi sudah merasa dirinya pasti akan binasa. Ditanya, hal laka hasanah? Apakah engkau punya kebaikan? Orang itu menjawab, la ya Rabb. Fayuhabur rajul. Yuhab. Sudah putus asa. Fayuhabur rajul faqal, la ya Rabb. Tidak ya Rabb, aku tidak punya kebaikan apapun. Kata Allah, bal laka hasanah. Wa innaka la tudlam. Engkau punya kebaikan dan engkau tidak akan dizalimi, akan diperlakukan secara adil. Maka dikeluarkan catatan kebaikannya. Fa akhraja bitaqatan, dikeluarkan satu bitaqah yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Maka orang itu terkejut melihat kecilnya catatan ini. Ya Rabb, ma hadhihi al-bitaqah ma hadhihi sijillat? Apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar yang satu lembarnya muddal basar? Dijawab, innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalimi. Maka ditimbang. 99 sijillan fi kiffah wa bitaqah fi kiffah. Yang satu di tangan timbangan yang satu, yang bitaqah di tangan timbangan yang lain. Ternyata ketika ditimbang, tashatis sijillat wa taqulatil bitaqah. Sijillat ini ringan. Catatan dosa tadi ternyata ringan. Sedangkan bitaqah tadi taqulat, berat. Maka diampuni seluruh dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam jannah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Aku enggak akan menzalimi hamba-hambaku.
Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, maka ditimbang. Tetapi barakallahu fikum, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Wa ma'lumun anna likulli muslimin bitaqah." Sudah jelas bahwa setiap muslim punya catatan kecil tadi. Bitaqah la ilaha illallah. Tetapi kata beliau, tidak semua sama beratnya. Jangan kemudian kita GR merasa dosa-dosa kita semuanya akan diampuni dengan la ilaha illallah. Karena sudah kita ikrarkan la ilaha illallah. Sudah kita yakini dan ila akhirih. Belum tentu sama beratnya. Memang setiap muslim punya bitaqah itu. Tetapi tidak akan sama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Apakah dia sangat yakin atau dia kurang yakin. Wallahu ta'ala a'lam. Masing-masing orang mengenali dirinya sendiri. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan fakullu, siapa yang masuk ke dalamnya dipanggil, atau siapa yang melewati jisr tadi dipanggil. Halumma, halumma. Dan ada orang yang dipanggil dari semua pintu. Dan Rasulullah SAW mengharapkan, dan aku mengharap, mudah-mudahan engkau ya Abu Bakar termasuk di dalamnya. Betapa tidak. Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa yang sudah bersedekah pagi ini? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Siapa yang sudah menengok orang sakit pagi ini? Ana ya Rasulullah. Siapa yang sudah? Ana ya Rasulullah. Siapa yang sudah berbuat amal soleh? Ana ya Rasulullah. Sampai Allah mengatakan tidaklah terkumpul 7 perkara ini pada seseorang kecuali dia akan masuk jannah. Yang di dalam satu hari terkumpul semuanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula dengan sanadnya oleh Imam Al-Lalikai sampai kepada Abu Hamzah dari Ibrahim rahimahullah. Juga menjawab sama. Su'ul hisab, jeleknya hisab adalah ketika seseorang dituntut dengan dosa-dosanya seluruhnya dan tidak tersisa sedikit pun. Akhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadha'ul mawazin al-qista ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين." Kata Allah, kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang sangat adil untuk yaumul qiyamah. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang akan terzalimi. Walaupun sebiji dzarrah, sebiji khardal, ataina biha, kami akan datangkan, kata Allah. Wa kafa bina hasibin, dan cukup kami, kata Allah, yang akan menghitungnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Timbangan diriwayatkan dalam sekian banyak riwayat dan itu sahih mutawatir. Dan ada beberapa bentuk timbangan. Bukan bentuk dalam keadaan fisiknya, bukan. Tetapi dalam makna cara menimbangnya. Ada yang ditimbang kebaikan dengan kejelekan. Seperti hadis bitaqah. Tis'atan wa tis'ina sijillah fi kiffah wa bitaqah fi kiffah. Berarti ada 2 sisi. Ada 2 tangan timbangan. Itu jenis pertama. Jenis kedua, orangnya ditimbang. Orang yang ditimbang tetapi beratnya sesuai dengan amal solehnya. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menaiki pohon korma untuk mengambilkan korma, mereka melihat betisnya sangat kecil. Mereka tertawa. Kata Rasulullah SAW, apa yang kalian tertawakan? Ya Rasulullah, dari kulusnya betis dia. Ketahuilah,
bahwa betis dia ini nanti yaumul qiyamah lebih berat dari gunung Uhud. Artinya karena dipakai fisabilillah, dipakai beramal saleh, dipakai untuk mengambilkan korma untuk Rasulullah, dipakai untuk semua kebaikan, maka akan lebih berat daripada yang lainnya. Maka akan ditimbang yaumul qiyamah seseorang yang samin, seorang yang gemuk. Ternyata ketika ditimbang la tuzawi janaha ba'udah, tidak ada beratnya sedikit pun, tidak sesayap nyamuk pun. Tapi ada sebaliknya, yang seperti Abdullah bin Mas'ud, yang sangat kurusnya, tetapi beratnya melebihi gunung Uhud. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa timbangan, ada yang orangnya ditimbang tetapi beratnya sesuai dengan amalan solehnya. Ada kebaikan dan kejelekan yang ditimbang, mana yang lebih berat. Dan ada lagi yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, kata Allah. Kami tegakkan timbangan-timbangan, maka tidak akan ada seorang pun yang terzalimi. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Walaupun sebiji khardal kami akan datangkan, kata Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang beramal sebiji darah pun kebaikan akan melihatnya. Dan siapa yang berbuat kejelekan sebiji darah pun akan melihatnya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak akan menzalimi siapapun. Kata para ulama, sungguh disebutkan saja, ditunjukkan oleh Allah kepada kita, kita sudah malu, sudah takut kita. Jangan sampai kita dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ternyata diazab. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka dikatakan in lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau memang engkau tidak punya malu, silahkan. Berbuat apa yang kamu mau, silahkan. Kebanyakan mereka yang tidak punya rasa malu, mereka dalam keadaan lupa atau tidak ingat atau tidak yakin bahwa dia akan berhadapan dengan Allah dan akan dikatakan, inikah dosamu di kamarmu ketika engkau sendiri? Ini dosamu ketika di sana begini. Kalau dia berpikir kepada apa-apa yang akan datang nanti, kehidupan setelah kematian, pasti dia akan terhalang dari berbuat dosa. Akan punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah sabul insan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan, kata Allah taala? Qala faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kata Allah, siapa yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, mereka lah orang-orang yang mendapatkan falah. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Sedangkan mereka yang ringan timbangan-timbangan amal kebaikannya, maka mereka lah yang akan merugi. Fi jahannam khalidun. Mereka akan kekal dalam neraka jahannam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yawma idzinil haqq. Yang namanya timbangan pada hari itu adalah hak, pasti. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan masih sekian ayat-ayat dan hadis-hadis berbicara tentang timbangan. Bal yuridul insan liyafjura amamah. Tetapi manusia memang ingin berbuat dosa di hadapan Allah. Tidak malu kepada Allah. Yafjur amamahu. Kamu dimanapun, engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kau berada, Allah melihat.
Allah memandangmu. Innaka labil mirsad. Engkau di dalam pengawasan Allah. Ingat yaumul qiyamah. Ingat kehidupan setelah mati. Dibawakan pula riwayat Al-Hibatullah Al-Lalikai tentang amal yang berat di timbangan. Ada amalan yang ringan dikerjakan, tapi berat di dalam timbangan. Kata Nabi SAW, kalimatan, khafifatan, ala lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat ringan di lidah, tapi berat dalam timbangan. Habibatani ila rahman, dan paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Itu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ikhwan fillah azakumullah. Ini juga akhrajahu. Hadis ini di samping menunjukkan dua keutamaan atau keutamaan yang besar pada dua kalimat ini, subhanallah wa bihamdih dan subhanallahil azim, juga hadis ini sebagai dalil adanya timbangan yaumul qiyamah. Disebutkan saqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Maka timbangan itu hak. Wal waznu yaumaidinil haq. Adapun mereka orang-orang kafir, fala nuqimu lahum yaumal qiyamah. Kami enggak akan tegakkan bagi mereka timbangan yaumul qiyamah. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami enggak akan tegakkan bagi mereka timbangan karena amal kebaikannya enggak dinilai oleh Allah. Kebaikannya, amal solehnya, perbuatan-perbuatan baiknya, semuanya enggak dinilai oleh Allah SWT. Ini orang-orang kafir. Allah jadikan semua amalannya habaan mansura, seperti debu yang diterbangkan angin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi mereka yang sudah menyatakan keislaman, keimanan, maka dibuktikan dengan timbangan. Seberapa amal solehmu, seberapa engkau menegakkan konsekuensi dari keimanan, mana? Seberapa amalan kalian? Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula riwayat yang berikutnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha' fil mizan yaumil qiyamah." Tidak ada yang lebih berat dari khuluqin hasan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan riwayatnya atau dikeluarkan oleh Abu Dawud, dan disebutkan derajat hadisnya hasanun sahih oleh Tirmidzi rahimahullah. Ma min syai'in yudha' fil mizan yaumil qiyamah afqal min khuluqin hasan. Enggak ada sesuatu pun yang diletakkan di timbangan yaumil qiyamah nanti yang lebih berat dari khuluqin hasan, akhlak yang baik. Jangan meremehkan masalah akhlak. Jangan meremehkan masalah adab, sopan santun, akhlak. Akhlak pada tetangga, akhlak pada tamu, akhlak pada saudara, akhlak pada orang tua. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna keimanan seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula dalam hadis tentang mizan, yudha' al-mizan wa lahu kiffatan law wudi'a fi ahadihima as-samawati wal ardu wa man fihinna lawasi'ahu.
diletakkan timbangan yaumul qiyamah dan memiliki 2 tangan timbangan. Kalau diletakkan di salah satunya, langit-langit dan bumi, lawasi'ahum, akan mampu menampungnya. Fataqulul malaikah, maka malaikat bertanya, man yazinu hadza? Siapa yang akan ditimbang di sini? Ini timbangan yang sebesar itu, yang kalau langit dan bumi ditaruh di skiffah mencukupinya. Allah menjawab, man syi'tu min khalqi. Siapa yang aku kehendaki. Maka malaikat pun berkata, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Sungguh aku belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Merasa kurang. Padahal malaikat merasa kurang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Demikian pula Al-Ajurri meriwayatkannya dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Sahibul mizan yaumul qiyamah Jibril yaruddu ba'dhum 'ala ba'd qala fayu'khadh min hasanati adh-dhalim faturaddu 'ala al-madhlum fa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyi'ati al-madhlum faruddat 'ala adh-dhalim. Disebutkan sahibul mizan Jibril alaihi salam yaruddu ba'dhum ba'dha, mengadukan satu dengan lainnya. Apa maknanya? Maknanya yu'khad min hasanati zalim, akan diambil kebaikan orang yang zalim, diberikan orang yang terdolimi. Terus demikian, kalau dia tidak punya kebaikan, maka dosa dari yang terdolimi ditimpakan kepada yang mendoliminya. Itu juga cara menimbang, menghitung, menghisab yaumul qiyamah. Maka ittaqul zulm, fa inna zulm zulumat yaumil qiyamah, karena kezaliman itu kegelapan yaumil qiyamah. Qul inna a'azakumullah. Atadrun manil muflis? Tahukah kalian siapa al-muflis? Orang yang bangkrut. Para sahabat menjawab, man la laisa lahu dinarun wa la dirham. Siapa yang tidak punya dinar dan dirham? Bukan. Yang namanya muflis, yang sebenar-benarnya orang bangkrut, adalah yang datang yaumul qiyamah dengan sekian amalan saleh, tapi qad syatama hadza wa qad zalama hadza wa safaka dama hadza, tetapi telah mencerca yang ini, membunuh yang itu, mendolimi yang ini. Maka ketika dia dihisab, datang sekian banyak orang yang terdolimi, menuntut, ya Rabb, aku didolimi oleh orang ini. Maka diambil hasanahnya, diberikan pada orang yang terzalimi. Hari itu tidak ada dinar wala dirham. Hari itu enggak ada tebusan lain selain amalan saleh. Hasanat was sayyiat. Yang ada hanya hasanat was sayyiat. Maka orang tadi menuntut tidak berharap harta dunia, dia berharap mendapatkan pahala dari dia. Maka diambil pahalanya, diberikan pada orang yang terzalimi. Datang orang yang kedua, aku dicerca olehnya, aku tersinggung, aku sakit hatinya. Diambil lagi hasanah, diberikan padanya. Datang kembali orang yang ketiga, dia telah membunuhku, menumpahkan darahku ila akhir, dan aku tidak ridha. Diambil lagi hasanahnya. Datang lagi orang yang lain, sampai sudah habis hasanahnya, diambil oleh semua mazlumin, orang-orang yang terzalimi ini. Ternyata masih datang lagi, ya Rabb, aku juga terdolimi. Dia yang mendolimi aku. Aku menuntut hari ini. Diambil hasanahnya, sudah tidak ada hasanahnya. Maka orang yang terdolimi ini dikurangi dosanya, ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim. Ini al-muflis. Orang yang bangkrut, yang sebenar-benarnya bangkrut. Dia bawa amal saleh, habis, dituntut oleh manusia. Maka ini berkait dengan apa yang tadi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang imannya paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, tidak mendolimi siapapun. Tidak mendolimi siapapun. Yang namanya mendolimi adalah
mengambil hak orang lain tidak dengan kebenaran. Merampas hak orang lain tidak dengan kebenaran. Atau menjatuhkan kehormatan orang lain dengan tidak kebenaran. Atau bukan dengan hak. Kalau dengan hak itu bukan kezaliman. Kalau dengan hak itu bukan kezaliman. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'ad, ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya doanya orang yang terzalimi enggak ada hijab, langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati dari doanya orang yang terzalimi. Berarti ketika seorang berbuat zalim, dia terancam dengan sekian perkara dunia dan akhirat. Di dunianya, kalau orang yang terzalimi tadi berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan para ulama menyatakan walaupun kafir, ketika dia terzalimi, kemudian berkata mudah-mudahan dia celaka, Allah kabulkan celaka. Apalagi dia muslim. Tetapi hanya di dunia. Dan itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaumul qiyamah, mereka akan menuntut. Dan tuntutan-tuntutan mereka tidak bisa dibayar dengan apapun kecuali dengan kebaikan, dengan hasanat, dengan pahala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beberapa hadis walaupun semirip dengan yang tadi, yaitu kalimat innallaha yudnil mu'min hatta yadha' alaihi kanafahu wa yasturuhu minan nas. Allah tutupi dari manusia. Hanya saja di sini lebih jelas disebutkan ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza ila akhirih. Apakah engkau tahu dosa ini? Apakah engkau tahu dosa itu? Itu orang mukmin. Yasturuhu minan nas. Allah tutupi. Sedangkan orang-orang kafir Allah akan umumkan yaumul qiyamah. Dan diumumkan dengan suara yang terdengar oleh semua. Nada munadi. Terdengar seruan orang yang menyeru. Ala ru'usil ashhad. Haula'il ladhina kadzabu ala rabbihim. Ala la'natullah 'ala zalimin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 18. Juga hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri dalam kitab sahih juga, idza kana yaumul qiyamah nada munadi, pada hari kiamat nanti akan dipanggil litalhaq kullu ummatin bima kanat ta'bud. Hendaklah bergabung setiap ummah dengan sesembahannya. La yabqa ahadun kana ya'budu sanaman wala wathanan wala suratan illa dhahabu wa tasaqatu. Maka tidaklah tersisa seorang pun kecuali mengikuti sembahannya. Apakah itu berhala, patung-patung, gambar-gambar, maka mereka akan mendatanginya. Wa tasaqatu finnar, dan mereka berjatuhan dalam neraka. Wa yabqa man kana ya'budullaha wahdahu min barrin wa fajir. Kemudian yang tersisa hanya penyembah Allah Subhanahu wa taala. Tercampur di dalamnya al-barru wal fajir. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang jelek. Wa ghubarat ahlul kitab, dan ada pula sisa-sisa ahlul kitab yang masih punya iman. Humma ta'rudu jahannam ka'annaha sarab, kemudian mereka dihadapkan ke dalam neraka jahannam, maka seakan-akan fata morgana. Yahtim ba'daha ba'dha, mereka berdesak-desakan menjauh, menghindar, karena didekatkan kepadanya neraka jahannam. Ikhwani fillah a'azakumullah, ternyata dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sirat.
jembatan. Maka mereka harus melaluinya. Wa in minkum illa wariduha, tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Tetapi kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya." Maka mereka berjalan. Ada yang secepat kilat, yang wujuhuhum kal qamari lailatal badri, yang wajah-wajah mereka putih bersinar seperti malam di bulan purnama atau seperti bulan di malam purnama. Ada pula yang seperti kuda-kuda yang gagah ila akhirih, dan ada pula yang terjatuh. Di sana ada kalalib yang menyambar-nyambar manusia dan menjatuhkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka-mereka yang memang pantas untuk masuk dalam neraka jahanam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya disebutkan pula dalam riwayat yang lain yang juga Bukhari dan Muslim. Yudrabus sirat, dipancangkan sirat baina dhahrai jahannam, di antara dua sisi jahannam. Fa akun ana wa ummati fi awwali man yajuz wa la yatakallam yawma idzin illa ar-rusul. Dipancangkan sirat di atas neraka jahannam, dan kemudian aku dan umatku adalah yang pertama melewatinya. Dan tidak ada yang berbicara ketika itu kecuali para rasul. Fada'ar rusulu yawma idzin, maka para rasul semuanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim sallim. Wa fi jahannam kalalib ka syauqis sa'dan. Dan di sana di neraka jahannam ada kalalib, pancong-pancong dari api neraka seperti syauqis sa'dan. Disebutkan sa'dan adalah nama tempat, sedangkan syauq itu adalah sesuatu alat yang untuk mengambil atau menyerap sesuatu dan besar. Qala Rasulullah sallallahu, hal ra'aitum syauqis sa'dan? Apakah kalian pernah melihat syauqis sa'dan? Qalu na'am. Kata mereka, na'am. Qala fa innaha mithlu syauqis sa'dan. Tadi kalalib itu seperti syauqis sa'dan. Ghaira annahu ma yadri ma qadra 'azmiha. Hanya saja aku tidak tahu seberapa besarnya. Tentunya tidak sama dengan syauqis sa'dan yang ada di daerah Sa'dan. Tidak sama dengan itu, tetapi bentuknya seperti itu. Menyambar-nyambar. Tetapi kata Nabi, aku tidak tahu qadru 'azmiha, betapa besarnya itu. Illallah, kecuali Allah yang tahu. Fatakhsafun nas bi'a'malihim, menyambar manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Artinya yang terkena adalah orang yang memang pantas untuk masuk neraka jahanam. Na'udzubillahi minan nar. Dalam riwayat para sahabat mengatakan, kata Abi Sa'id al-Khudri, ya Rasulullah, hal nara Rabbana? Dijawab oleh Nabi seperti yang tadi, hal tudaruna fi ru'yati syams? Apakah kamu merasa bermadarat memandang matahari? Apakah engkau bermadarat memandang bulan di malam purnama? Niscaya kalian akan memandang Allah dengan mudah, tidak akan memadarat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai mereka di sirat, atau setelah mereka melewati sirat, ada kejadian yang sungguh mengerikan bagi seluruh penduduk neraka, tetapi menggembirakan bagi seluruh penduduk surga yang sudah melewati sirat. Yaitu yu'ta bil maut, didatangkan kematian dalam bentuk seekor kambing kabsh amlah. Yuqaf 'ala sirat, dihentikan atau diletakkan di sirat di antara surga dengan neraka. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, maka penduduk surga melihat. Fayutalli'una khaifina wajilin.
Mereka melihat kematian, mereka ketakutan. Penduduk surga melihat kematian didatangkan dan mereka suruh melihat. Tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, bala, kami tahu ya Rabb, itu adalah kematian. Khaifina wajilin, mereka takut, mereka gelisah. Kok masih ada kematian? Ayakhruju min makanihim alladhi hum fihi. Ahlul jannah khawatir kalau mereka akan keluar lagi dari sana dengan kematian. Hal ta'rifuna hadha? Apakah kalian tahu apa ini? Fayaquluna na'am rabbana hadzal maut. Fayu'mar bihi fayudbah 'ala sirat. Maka diperintahkan oleh Allah untuk disembelih di atas sirat. Kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, tahukah kalian apa ini? Mereka juga menjawab dengan sama. Iya, kami tahu. Dan berharap-harap kalau mereka akan mati. Lihat perbedaan penduduk surga dan penduduk neraka. Penduduk neraka melihat kematian, dia berharap. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Mereka memanggil, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakan saja kepada Rabbmu untuk mematikan kami saja. Maka dijawab oleh malaikat Malik, innakum makithun, kalian akan terus di sana. Mereka berharap mati. Apalagi ketika dihisab yang berkaitan dengan binatang ternak. Seseorang yang mendolimi binatang ternak atau seseorang yang membiarkan hewan piaraannya tanpa diberi makan, tanpa diberi minum sampai tersiksa dan mati, itu juga ada hisabnya. Setelah hisab selesai, binatang-binatang tadi Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian semua jadi tanah. Maka ketika melihat mereka semua jadi tanah, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya kami jadi tanah saja seperti binatang-binatang itu. Walaupun enggak masuk surga enggak apa-apa, yang penting enggak di neraka. Itu harapan mereka, harapan ahlun nar. Kami tahu ya Rabb, itu adalah kematian. Maka ketika disembelih, penduduk surga merasa tenang, enggak ada lagi kematian. Tetapi penduduk neraka tersiksa di atas siksaannya. Berarti harapan sudah pupus. Harapan kematian sudah sirna. Tidak ada lagi kematian. Kalian akan tersiksa selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ini khonibina a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak tahu seperti apa kematian dan bagaimana disembelihnya. Tetapi berita ini berita yang hak. Diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih. Dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dan diterima oleh semua para ulama ahlul hadith. Enggak ada yang menentangnya kecuali ahlul dhalal. Dari kalangan Mu'tazilah, Aqlaniyah dan sejenisnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah disembelih, Allah katakan kepada penduduk surga, khuludun wala maut. Kekal selama-lamanya. Enggak ada lagi kematian. Dan dikatakan kepada penduduk neraka, khuludun wala maut. Kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Ikhwan ibn a'azakumullah. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah akan bisa memberikan syafaat? Apakah bisa aku meminta pertolongan kepadamu nanti yaumul qiyamah? Apakah bisa? Dikatakan, ana fa'il. Kata Nabi, aku akan melakukan. Fakultu, aku katakan, aina atlubuk? Di mana aku mencarimu nanti? Qala utlubni awwala ma tatlubni 'ala sirat. Carilah aku pertama kau cari di atas sirat. Qultu fa in lam alqaq, kalau aku enggak ketemu engkau di sana. Qala fatlubni 'indal mizan. Carilah di mizan. Qultu fa in lam alqaq 'indal mizan, kalau aku tidak bertemu engkau di mizan. Fatlubni 'indal haud. Carilah aku di telaga haud. Fa inni la ukhti hadhihi thalatha mawatin. Aku tidak akan menyelisihi 3 tempat ini. Pasti aku akan di sini dan di sini. Di atas sirat atau di sirat atau di mizan atau di telaga haud. Rasulullah SAW menunggu umatnya di telaga haud. Berdatangan umatnya kaum muslimin.
Sampai ketika ada umatnya yang dihalau dari telaga Haud, Nabi terkejut. Innahum ummati. Karena Rasulullah SAW tahu ciri-cirinya umatnya. Yaitu dalam keadaan putih tangannya dan kakinya dan juga wajahnya. Ghurran muhajjalina min atharil wujuh. Min athar wudu. Ghurran muhajjalin. Ghur putih di wajahnya. Muhajjal adalah tahjil, putih di tangannya dan kakinya. Melihat ini orang berarti golongan ini golongan orang yang punya wudu, salat. Mereka umatku, kenapa dihalau dari telaga? Dijawab oleh malaikat tersebut, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Artinya mereka adalah ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul dhalal, yang dihalau dari telaga Haud. Nabi menyatakan, halumma, kemarilah kemari, mereka umatku. Kenapa dihalau? Dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang diada-adakan oleh mereka setelahmu. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani semua riwayat-riwayat tersebut yang sahih. Para imam-imam Ahlus Sunnah mengingatkan bahwa seorang mukmin wajib mengimani berita-berita dari Nabi tentang mizan, tentang sirat, tentang jannah, tentang nar, tentang hisab, tentang mahsyar, tentang yaumul qiyamah, tentang kebangkitan. Sebagaimana Imam Ahmad mengikrarkan dengan kalimatnya nu'min bis-sirat wal mizana wal jannah wal nar wal hisab wala nadfa' dzalika wala nartab. Kami tidak menolaknya dan kami tidak ragu. Ini iman. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan hampir di dalam semua kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang berita-berita ini. Sejak masalah adab kubur, kemudian kebangkitan, kemudian dikumpulkannya mereka di mahsyar, kemudian hisab, ditimbang, kemudian sirat, kemudian jannah awin nar. Maka tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul dhalal. Enggak ada yang menolaknya kecuali ahlul dhalal. Enggak ada yang ragu terhadapnya kecuali orang-orang yang memang memiliki marad dalam hatinya. Kalau percaya saja tidak, apalagi mempersiapkannya. Adapun pada mereka yang percaya, kita akan berkata dengan kalimat kedua. Kalau engkau percaya, apakah engkau sudah mempersiapkannya menuju kehidupan yang abadi? Apakah sudah kita mempersiapkannya menuju kehidupan setelah mati, yang justru merupakan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang lebih kekal daripada kehidupan dunia, kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan dunia? Harusnya siapa yang mengatakan saya Ahlus Sunnah, saya yakin. Tapi apa buktinya? Apa buktinya kalau kita yakin terhadap apa yang Allah persiapkan yaumul qiyamah? Ikhwani fillah, a'azakumullah. Tinggal seperempat jam lagi. Kita lanjutkan dengan pertanyaan, silahkan. Wassalamualaikum taufiq wal afiyah. Tinggal sedikit lagi, hanya masalah jannah dan nar. Yang mau, insyaallah kalian sudah sering mempelajari tentang masalah surga dan neraka. Barakallahu fiikum, wassalamualaikum taufiq wal afiyah, Allah hidayah wa rahmah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, as-sabat ala tauhid wa sunnah. Semoga Allah Ta'ala mematikan kita di atas husnul khatimah dan berlindung pada Allah Ta'ala dari su'il khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.